Penyebaran Islam di tanah Jawa tidak lepas dari peran para wali songo yang telah berhasil mengislamkan Jawa dalam tempo waktu yang relatif singkat. Di antara wali songo tersebut adalah Sunan Muria. Sunan Muria ada yang mengatakan bernama Raden Prawoto, ada pula yang mengatakan Raden Umar Said. Beliau disebut dengan gelar Sunan Muria karena berhubungan dengan nama gunung tempat beliau dimakamkan, yaitu Gunung Muria. Oleh karena Sunan Muria tergolong anggota Wali Songo dari generasi yang lebih muda dibanding Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus, kisah hidupnya kurang cukup ditulis lengkap oleh para penulis historiografi Jawa. Kisah hidup Sunan Muria termasuk silsilah dan nasab beliau tidak cukup dicatat dalam historiografi, kecuali dalam cerita tutur dengan sejumlah perbedaannya, termasuk menyangkut silsilah dari mana sejatinya Sunan Muria berasal. Berbeda dengan para wali penyebar Islam dari generasi yang lebih tua, yang kisah hidupnya cukup banyak ditulis dalam historiografi Jawa Tengah, Jawa Timur, Cirebon, dan Banten. Kisah hidup dan asal-usul serta nasab Sunan Muria lebih banyak didasarkan pada cerita-cerita legenda yang berkembang secara lisan di tengah masyarakat sekitar Gunung Muria. Sebagaimana silsilah wali songo lainnya yang berbeda satu sama lain, silsilah Sunan Muria juga memiliki perbedaan mendasar. Menurut versi pertama, sebagaimana ditulis Solihin Salam dalam sekitar Wali Songo tahun 1974 dan A.M. Nur Cahyo dalam cerita sekitar Wali Songo, Sunan Muria disebutkan sebagai putra sulung dari Sunan Kalijaga dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, putri Maulana Ishak. Jika versi ini benar, maka Dewi Sarah tentu bukanlah saudara kandung Raden Paku atau Sunan Giri, apalagi kakaknya. Sebab ada perbedaan usia yang cukup jauh antara Raden Paku dengan Sunan Kalijaga. Mengingat tokoh-tokoh penyebar Islam dewasa itu lazim memiliki istri lebih dari satu, sangat mungkin Dewi Sarah adalah putri Maulana Ishak dengan istri yang lain sewaktu ia tinggal di Malaka. Sunan Kalijaga dikisahkan pernah pergi ke Pasai dan Malaka dan sempat berguru kepada Syekh Darah Putih, adik Syekh Jumadil Kubro. Menurut versi pertama ini, Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Said. Ia memiliki dua orang adik perempuan, yaitu Dewi Rukayah dan Dewi Sofiah. Sewaktu dewasa, Raden Umar Said menikah dengan Dewi Sujinah, adik kandung Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus, putra Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung. Sementara itu, menurut versi kedua, yang berdasar naskah Pustaka Darah Agung yang disusun Raden Darmawasito dan diringkas oleh Raden Muhammad Yahya Murtawinoto, disebutkan bahwa Sunan Muria adalah putra Sunan Ngudung. Disebutkan bahwa dalam pernikahannya dengan Dewi Sarifah, Sunan Ngudung memiliki 4 orang putra, yaitu yang pertama Raden Umar Said atau Sunan Muria, yang kedua Sunan Giri III, yang ketiga Raden Amir Haji Sunan Kudus, dan yang keempat adalah Sunan Giri II. Jika versi ini benar, maka Dewi Sarifah, istri Sunan Ngudung, adalah adik dari Sunan Kalijaga. Sejalan dengan sumber Pustaka Darah Agung, meski terdapat perbedaan, Van den Broek dalam Le Hadramon Atlas Colonies Arabic and Archival Indian menyatakan bahwa semua wali di Jawa adalah keturunan Arab. Mengaitkan Sunan Muria dengan Sunan Kalijaga sebagai ayah beranak dalam konteks kebenaran silsilah Sunan Muria tampaknya lebih didukung
oleh data historis dibanding menempatkan Sunan Muria sebagai putra Sunan Mudung. Di dalam silsilah keturunan Sunan Muria, misalnya diketahui bahwa salah seorang putranya yang bernama Pangeran Santri dikenal dengan gelar Sunan Adilango, dan Adilango adalah kediaman Sunan Kalijaga. Selain itu, menurut sumber silsilah yang diperoleh dari pihak Sunan Muria maupun dari pihak Sunan Kalijaga, diperoleh urutan-urutan dari nama-nama keturunan Sunan Muria yang sama seperti Panembahan Pengulu Jogodipo, Panembahan Rekso Kusumo atau Pangeran Ageng, Pangeran Wongso Kusumo atau Sedo Kambang, Pangeran Joko Kusumo alias Harto Kusumo yang berputra 3 orang. Sementara dalam silsilah Sunan Ngudung tidak ditemukan urutan-urutan nama keturunan Sunan Muria yang sama sebagaimana silsilah dari Sunan Kalijaga. Dibanding dengan Sunan Kudus dalam kisah menuntut dan mengembangkan keilmuan, Raden Umar Said atau Sunan Muria, kisah-kisahnya lebih tidak didukung sumber tertulis. Jejak Raden Umar Said menurut ilmu pengetahuan. Namun, dari cerita-cerita legenda itu terdapat kemiripan antara kisah Sunan Muria dengan kisah Sunan Kalijaga dalam mendalami keilmuan. Misalnya, kisah Sunan Kalijaga yang dituturkan telah bersemedi di pinggir sungai selama bertahun-tahun sampai tubuhnya ditumbuhi semak belukar. Demikianlah Sunan Muria juga dikisahkan telah melakukan topo ngeli atau bersemedi dengan menghanyutkan diri di sungai. Kisah topo ngeli yang dilakukan Sunan Muria mengingatkan pada kisah pewayangan lakon Dewa Ruci yang paling sering dipergelarkan oleh Sunan Kalijaga. Sekalipun kisah asli cerita Dewa Ruci diambil dari naskah kuno Nawaruci Gubahan Empu Siwamurti pada masa akhir Majapahit, namun masyarakat lebih mengenal Sunan Kalijaga sebagai tokoh yang mempopulerkan cerita tersebut karena ditampilkan dalam bentuk pertunjukan wayang. Inti kisah Nawaruci menuturkan perjalanan rohani tokoh Bima, tokoh yang kuat, yang juga memiliki nama Werkudara atau Serigala, yang masuk ke Lawana Udadi, samudranya samudra, yang luas tanpa batas. Dan dalam kedalaman Lawana Udadi, Bima bertemu dengan Sang Hyang Murti Nawaruci yang memberikan wejangan tentang kebenaran hakiki. Kelebihan Sunan Kalijaga dalam mengupas falsafah kisah Nawaruci yang menggunakan term-term Hinduistik ke dalam term-term Islami seperti Werkudara atau serigala yang dimaknai sama dengan nafsu hayawaniyah. Lawana Udadi atau samudranya samudra dimaknai dengan bahrul wujud, sehingga membuat kisah Nawaruci atau Dewa Ruci sangat digemari umat Islam. Dalam konteks keilmuan dapat ditafsirkan bahwa Sunan Muria mempelajari ilmu pengetahuan agama maupun cara-cara dakwah dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Kalijaga. Namun ada juga sumber cerita lisan tentang maling kapa, yang salah satu bagiannya menuturkan bahwa Sunan Muria pernah berguru kepada Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang bersama-sama dengan Sunan Kudus dan Adipati Pathakwaran serta 2 bersaudara Kapa dan Gentiri. Setelah berguru kepada Sunan Ngerang, dikisahkan bahwa suatu saat Sunan Ngerang mengadakan syukuran untuk putrinya Dewi Roroyono yang usianya genap 20 tahun. Para murid Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Pathakwaran dari Mandalika Jepara, Kapa dan adiknya Gentiri diundang untuk hadir. Ketika Dewi Roroyono dan adiknya Roro Pujiwati keluar mengidangkan makanan dan minuman, hati Adipati Pathakwaran terpesona oleh kecantikan putri gurunya itu. Ia memandang Dewi Roroyono dengan mata tak berkedip. Putri Sunan Ngerang itu telah membuat Adipati Pathakwaran tergila-gila dan melakukan tindakan tidak pantas terhadap putri gurunya itu. Bahkan pada malam hari,
Dewi Roroyono dibawa lari ke Mandalika. Sewaktu Sunan Ngerang mengetahui bahwa putrinya diculik oleh Patak Wara, ia berikrar akan menikahkan putrinya itu dengan siapa saja yang berhasil membawanya kembali. Setelah melalui berbagai rintangan yang berat, termasuk melumpuhkan Adipati Patak Wara, membinasakan Kapak dan Gentiri yang berkhianat, Raden Umar Said berhasil membawa kembali Dewi Roroyono. Lalu Sunan Ngerang menjodohkan putrinya Dewi Roroyono dengan Raden Umar Said atau Sunan Muria. Bertolak dari kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono, putri Sunan Ngerang, diketahui bahwa selain menjadi menantu Sunan Ngudung karena menikah dengan Dewi Sujina, yaitu putri dari Sunan Ngudung, Sunan Muria juga merupakan menantu dari Sunan Ngerang.